pagi, selamat liburan ya di Kota Bandung, walaupun hari Selasa, waktu libur ya. Dan ini pusat Kota Bandung, kita tujuannya ke pusatnya Ibu Kota Jawa Barat yang ada gedung satenya. Nah ini pusat Kota Bandung. Ini juga ada salah satu spot foto, tapi banyak yang terkecoh tidak mengetahuinya. Ada tulisan Bandung Love Palestina. B-nya warna biru, D-nya warna kuning, G-nya warna hijau. Kayak kain pembalut di sebelah kanan depan, tapi yang warna birunya ada yang iseng. Dan ini sebagai tanda warna khas Kota Bandung. Ya. Jadi hijau, kuning, dan biru. Nah ini 2018 diresmikan oleh Bapak Presiden Palestina sama Presiden Indonesia. Menamakan jalan ini adalah Palestina Walk 13 Oktober 2018. Yang lagi ya di depan sebelah kanan ada B warna biru, B warna kuning, D warna hijau. PTG singkatan dari Bandung. A warna hitam dan S warna merah, ini warna hijau. Bandung Love Palestina. Dan di situ ada gawangnya dan tulisan Palestina Walk. Ya. Ini kalau libur banyak yang berfoto di sini. Ya. Tapi yang ini mah tidak diperabaikan, jadi hurufnya. Ya. Banyaknya yang ada di Monumen Solidaritas Asia Afrika, gitu ya. Yang ininya, yang huruf ininya nggak terbaca, tidak terketahui. Bandung Love Palestina. Nah kalau ini Monumen Solidaritas Asia Afrika 2015 sama Bapak Presiden mencantumkan nama negara peserta Konferensi Asia Afrika. Ya. Dan ini di seberangnya ini Jalan Asia Afrikanya. Dan di sepanjang Jalan Asia Afrika ini banyak batu-batu yang bundar ya di trotoar sebelah kanan. Ini ternyata bukan tahu bulat, tahu cilok ya. Tapi ini nama-nama negara yang ikut dalam Konferensi Asia Afrika. Ada yang familiar ya, seperti Papua Nugini. Nah kalau ini mah Algeria atau Solomon Island. Nah, Ibu teteh sebelah kiri depan ada sepeda yang warna biru, bisa disewa 1.000 jamnya. Daftarnya di sini, infonya di sini, namanya Bose. Bose. Kepanjangan dari Bike on the Street Everybody Happy. Bike on the Street Everybody Happy. Iya. Kalau happy, kalau tidak, ya tidak everybody. Iya. Ini kan contoh sosial media juga dulu ya, surat paket dikitar itu dikirimnya pakai kuda. Tempat ganti kuda, pakai minum kuda atau kandang kuda. Dan di sini pernah ada penjara. Sel nomor 5, Blok F yang dipergunakan untuk menghukum Bapak Soekarno. Ini ada foto, gambar, artikel, dan akun Bapak Soekarno atau sel yang nomor 5 itu. Dan itu ukurannya sempit, hanya 1,5 meter saja. Kan Bapak Soekarno sampai bilang, ini tidak ubahnya dengan permain. Ya. Tahun 80-an ini ditiadakan. Dari arah kiri, ini dari arah Pasar Baru. Tapi pasarnya sudah lama. Dan namanya Jalan ABC. Tidak ada sangkut paut sama batu baterai atau kopi ya. ABC ini kepanjangan dari Arab, Bumi Putra dan Cina. Para pedagang di Pasar Baru beda-beda etnis. Contohnya keturunan orang Arab, Al-Kateri, Bulatif, Abdul Latif, Partai Permadani dan Busana Muslim yang biasa diniadakan. Nah kalau ini gerbang masuknya kelenteng, atasnya kuda. Kuda kelenteng dari Masjid Al-Intijaz. Kalau mau cari barang-barang antik di Bandung, di depan sebelah kiri lantai 3 barang elektronik dan listrik dari sejak zaman kolonial Belanda masih banyak ya. Dan ternyata di Indonesia banyak kotanya banyak yang jalannya populer. Misalnya ada Yogyakarta dengan jalan Malioboro. Kalau di Jakarta Jalan Jaksa. Nah, kalau di Bandung Jalan Braga. Jalan Braga ini panjangnya 700 meter. Semuanya banyak yang menarik. Entah itu spot foto, tempat berfoto, kuliner atau tempat untuk nongkrong. Bahkan Bapak Presiden juga pernah menikmati kacang Braga namanya. Tapi jualannya habis maghrib, suasana yang pantas untuk makan kacang yang
Atau juga di sini akan petunjuk Jalan Braga, Taman Braga. Atau juga di sini Dede, Teteh, ada rumah hantu sama mobil hantu. Kalau lihat hantunya itu di pohon, di atasnya ada yang lagi berdiri bersender, rambutnya panjang. Rumah hantu, mobil hantu. Cek dulu sebelah kanan dulu. Itu atasnya. Oh. Katanya menurut riwayat sejarahnya Jalan Braga ini pusat bisnis orang Belanda dulu. Nah ini toko yang pertama kali. Jadi pertama kali ada toko tahun berapa ya? Kita cek tahun berapa. Ini ada tahun 1894. Ini yang ada toko yang ada plakatnya atau bangunan ada plakatnya. Ini toko yang pertama ya. Yang pertama kali ada toko. Oh iya. Nah dulu toko pakaian itu seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu noni-noni Belanda kalau sudah sore JJS ngapain? Ngintip etalase, lihat model-model baru pakaian. Misalnya kalau lagi tren di Paris, tren di Bandung, populer di Paris, populer di Bandung, maka ada istilah Paris Van Java. Nah, bahkan di sini juga pernah ada tempat rakitan mobil. Atau di sini ada western food, ya, makanan-makanan barat. Moisong Bograyan 1923. Akan orang nomor 1 di Jawa Barat, jalan-jalannya di sini diproduktifkan dan beli es krimnya juga di sini. Ya. Nah kalau dapat beli es krim di sini, sudah dapat es krim, tidak langsung dimakan, difoto dulu, di video dulu, di posting. Akhirnya banyak yang lewat kesenggol, jatuh, salah. Ya. Ternyata Jalan Braga ini jalan yang pertama di aspal. Ya. Setelah ke sebelah kiri. Menurut riwayat sejarahnya, ini kampung halamannya pahlawan Bandung Lautan Api, Bapak Muhammad Toha, warga sini, masyarakat sini. Tapi zaman dulu banyak juga perjuangan para pejuang perempuan. Di Bandung ada kelompoknya, yaitu Laswi, panjangan dari Laskar Wanita Indonesia. Patungnya ada di depan sebelah kiri. Nah ini ya, patung Laswi, Laskar Wanita Indonesia. Jadi kalau mau perang, kalau sederhana pakaiannya, rambutnya panjang di kotak dua. Nah ini pegang senjata, jago-jago tembak zaman dulu. Dulu yang tembaknya musuh. Ya, kalau sekarang mah kan cowok ya. Dan dulu perangnya sama musuh. Kalau sekarang lakon. Tapi bukan pakai senjata sama senapal, sama kata-kata di sosmed. Bahasa lakon. Baik, sebelah kiri ya. Ini gedung Indonesia Menggugat. 1 minggu mau lebaran, di sini banyak jasa penukaran uang baru. Karena di sini ada Bank Indonesia yang zaman dulunya merupakan perbankannya orang Eropa, Java Bank namanya. Saya lihat dari tadi, dari pas berangkat, kok naik kantornya pada ngelamun. Menikmati. Apa Bapak Ibu menyesal? Menikmati, senang. Alhamdulillah. Everybody happy. Harus senang, harus bahagia. Kalau tidak senang, tidak bahagia, pura-pura bahagia aja. Kalau saya bantu dulu Bu. Cakep. Mau diizin ya? Cakep. Pernah makan jagung Bu? Pernah. Ya. Kalau makan jagung, cobain pakai saus. Kalau datang ke Bandung, cobain naik Bandros. Cakep. Baik, kita lanjutkan lagi Bandung Tour on Bus atau disingkat dengan Bandros. Bandros. Nah ternyata di sini juga ada tempat kalau kita mau mengembalikan sepeda atau menyewa sepeda. Di depan kiri ya. Ini kotak yang warna biru. Kalau Bapak Ibu pengen melihat hotel pada zaman Belanda, di sini bangunannya masih ada, tapi sudah tidak dipakai untuk hotel, rumah biasa. Dan ini dulunya namanya Hotel Van Gogh di depan ya, itu yang ini nih. Ini dulunya hotel Bapak Ibu, namanya Hotel Van Gogh 1910. Tapi kayak puskesmas, singkat
Tapi mas orang Belanda Iya, ya, iya, bukan iya. pergi. Nah, yang nyediainnya orang Jepang. Sebelah kanan ini rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi untuk cakupan Jawa Barat dan Banten. Ini kalau sudah siang, daerah yang depan itu padat ya, atau macet. Banyak macet di Bandung, tapi sekarang mah sudah dikasih oli, jadi lancar. Banyak yang mau pada belanja di daerah sini, dari arah Tolpaster, dari bandara, stasiun, dan terminal. Bukan toko baju atau toko pakaian. Di Bandung mah sudah tren, FO, Factory Outlet. Dari pabrik, itu ada sampel produknya, di display di outletnya. Kan nyebutnya Factory Outlet. Kalau di store, distribution store. Distribusi artinya mendistribusikan, dan store itu artinya toko. Ya. Nah, sebelah kanan, BEC, Bandung Electronic Center. Pusat barang elektronik. Nah, kalau di depan, sebelah kanan, itu ada mall. Salah satu mall tertua di Bandung. Mall tertua di Bandung ini ternyata misteri. Kenapa? Zaman dulunya banyak ibu-ibu yang cari pocong di sana. Kok pocong? Pocongan harga. Oh. Ya. Kalau teteh-teteh mah katanya mencari busana yang modis. Modal diskon. Modal diskon. Cari diskonan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya harus mengenalkan nama kendaraan ini. Bandros. Kepanjangan dari Bandung Tour on Bus. Artinya keliling kota Bandung pakai bus. Nah, biasanya Bandros ini banyak kalau hari Sabtu dan Minggu, ya. Nah, kalau zaman dulu beda warna itu artinya beda tujuan. Misalnya kalau yang warna biru ke Cibaduyut, yang warna pink ke Cihampelas, yang warna kuning. Nah, ini mah tidak ngambang, Bu. Masa yang kuning harus ngambang? Ke Kosambi. Nah, kalau yang warna ungu ke ujung dulu. Iya. Oh, Nah, kita yang di sini ada rute-rutenya. Itu teh, rutenya beda warna, beda tujuan. Tapi itu dulu sebelum ada COVID-19. Kan dilarang juga Pak Bandros untuk beroperasi. Nah, semuanya rutenya sama, ya. Nah, contohnya rute yang kemana tuh di depan, belok ke sebelah kiri. Nah, itu ke Cihampelas. Lewat Baksil, lewat IPB lah. Nah, kalau ini Bandros yang warna apa ini ya? warna. Bisa terlihat di depan. Iya. Nah, ungu. Nah, apa? Hitam atau ungu? Hitam. Hitam atau ungu? Nah, ungu. Nah, kalau ini bandrosnya rasa terong. Yo. Rasa terong. Bisa. Ke ujung Berung, Bapak Ibu ya. Yang ungu itu ke ujung Berung. Jadi alun-alun ujung Berung tempat naiknya. Dari sini ke ujung Berung, dari Berung. Itu ya. Betulnya. Kalau dulu ya, sekarang mah semuanya sama. Baik, kita lanjutkan lagi Bandung Tour on Bus atau disingkat dengan Bandros. Nah, ini yang ke Cihampelasnya di sini. Kita belok ke sebelah kanan. Kalau tadi pusatnya kota Bandung, nah kalau yang sebentar lagi pusatnya ibu kota Jawa Barat, ya, yang disebut dengan Gedung Sate, ya. Tapi kalau sudah sampai sana jangan bertanya satenya sate apa. Iya, bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi, marangi, ya bukan juga ya. Ini salah satu, sebelum kita ke Gedung Sate, ada salah satu kuliner yang otentik masakan Sunda. Makanan-makanan Sunda di Bandung banyak, tapi yang dibedakan adalah konsepnya. Ini mah konsepnya pakai kaleng. Orang Sunda nyebutnya suka pakai seng, piring seng, cangkir seng, teko seng. Vegetarian, sayur-sayuran lalapan, kurap-kurapan, ya. Atau di sini ada biografi tentang tokoh-tokoh orang. Waktu dulu ya komedian ini suka joget. Kalau dalam bahasa Sunda
joget namanya ngibing, ngibing. Maka disebut Ngibing. Kang Ngibing. Ngibing. Oh. Nah, jadi dari dari sana. Ya. Kalau hari biasa, alhamdulillah lancar jaya. Karena kalau hari Minggu banyak yang olahraga, banyak yang jualan, banyak juga ada yang menyampaikan aspirasi. Kita juga besok, ya. Besok kan juga libur apa ini? Libur. Ya, tanggal 1 ya libur ya. Ini juga mungkin besok ada acaranya ya. Silahkan kalau ada yang mau memfoto, memvideokan gedung sate saat sekarang. Di depan tuh sebelah kanan tuh. Nah ini yang banyak ininya nih. Nah ini dulu mah tidak bisa dikunjungi ya. Nah sejak Bapak Ridwan Kamil di sini bisa dikunjungi ya. Belum? Mana satenya? Itu dia. Tuh yang di bagian atas fungsinya sebagai penangkal petir. Jumlahnya ada 6 tusuk dan itu artinya total biaya yang dipergunakan untuk bangun gedung sate itu sudah menghabiskan 6 juta golden. Dan satu tusuknya 1 juta golden setara 6 miliar. Jadi kalau dikali 6 berarti 36 miliar. Ini tengah-tengahnya ada seperti candi, ya. Bawahnya seperti jendela masjid. Tapi di depan ada batu besar. Nanti saya jelaskan tentang batu yang besar. Ya. Sebelah kanan ini masih satu komplek dengan gedung sate, tapi ini namanya Museum Kantor Pos. Dulu mah tidak ada istilah ongkir, tapi perangko. Iya. Nah, perangko yang pertama di dunia ada di sini. Perangko yang pertama di Indonesia ada di sini. Ada surat emas, artinya surat rahasia, biasanya dari pejabat-pejabat. Nah, sekarang kayak WA rahasia lagi buat. Nah ini kantor, ini salah satu taman, taman lansia, taman lanjut usia. Jadi anak-anak masuk ke sini, keluarnya jadi anak-anak aja itu, masa nggak dikasih jajan? Iya. Dan banyak bulan bu, bulan di sini, bulan itu keluarga usia lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi Bandung Sirwandas ya, atau disingkat dengan Bandas. Sebelah kiri ini bangunan yang terakhir yang dibuat oleh orang Belanda di Bandung. Jadi di Bandung itu ada 1.700 bangunan Belanda. Jadi yang terakhirnya ya, dan itu memiliki ciri. Biasanya kalau bangunan Belanda itu original, asli ya, dan usianya lebih dari 100 tahun dan memiliki nilai-nilai seninya. Misalnya seni bangunan kapal. Nah, gedung satenya berkolaborasi, bangunan khas Eropa, bangunan khas Asia, bangunan khas Indonesia, bangunan khas tempat ibadah. Ini salah satu konsepsi masakan Sunda. Nah, salah satu makanan khas Sunda di Bandung, kayu, kadario. Kayu itu berarti ayo. Kadario itu kesini, ayo kesini, ya. Ini makanan Sunda ini konsepnya pakai apa? Pakai daun pisang dalam penyajiannya. Jadi makannya pakai tangan ibu, pakai tangan. Makan pakai sambal kan dikasih sambal ya. Makan pakai daun, kasih daun. Bukan bu penyajiannya ya, penghidangannya ya. Tapi yang jadi nomor 1 masakan Sunda di Bandung adalah rumah makan Ibu Iman. Iya. Sambal dadakan sama karedok. Ya. Wah. Tempatnya Ibu di Kebon Kalapa. Ya, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kumpul. Baik, kita lanjutkan. Dan biasanya juga ada saladah goreng ya. Saladah goreng. Kol goreng, jadi si saladahnya itu digoreng gitu ya, kolnya itu gitu. Ya. Pasti belum lapar ya walaupun disebutin. Kita udah cukup kan segini mah ya. Nah ini juga ada salah satu tempat dulu
kota Bandung pernah berkenal dengan kota kembang. Tapi bukan ujuk-ujuk banyak bunga atau kembang, ada tempat untuk membudidayakannya. Namanya Taman Cibenying atau Cibenying Plantosen pada zamannya. Ini juga tempat belanja. Ya. Ini namanya Sogo, shopping Bari Cimogo. Artinya belanjanya sambil gontok aja. Ya. Nanti bayarnya sambil salto. Saking girangnya, wah ini barang bagus. Nggak lagi gitu. Girang. Sebelah kanan ini salah satu sekolah yang difavoritkan di Bandung, SMA 20 yang pernah dipakai untuk syuting film Dilan. Sekolah Dilan. Nah, tapi Dilannya sudah tidak sekolah. Bukan Bu, syuting tidak, karena sekarang lagi sibuk jadi supir Bandung. Dan sekarang sudah jadi Amang. Jadi bukan Dilan nyebutnya, Amang Dilan atau Mamang Dilan. Iya, ya. Kita lanjutkan lagi Bandung Tour on Bus. Kalau ceritanya tidak menarik atau tidak penting, saya akan mengganti, tapi boleh dipilih. Masih tentang Bandung. Misalnya apa? Asal usul kota kembang, Bandung lautan, api. Api. Siapa lah aja. Atau kuliner, ya, atau bangunan Belanda, atau tentang Bapak Soekarno, atau tentang misteri. Karena di Bandung itu banyak misterinya, banyak rumah-rumah yang terbengkalai. Entah itu sengketa, entah itu pembunuhan atau misteri, banyak di Bandung. Ayo, mau cerita yang mana? Kayaknya lirik-lirik sama kuliner ya. Nah di sini ada kuliner, tapi beda bahan baku. Ini nangka muda bahan bakunya, gudeg atau gori atau gulai nangka. Kalau ini mah tergantung situasi. Kalau siang bakso sultan, kalau pagi sinar pagi atau kopi sari sama roti. Makanan khas Pontianak. Ya. Kalau siangnya bakso sultan, satu porsinya sepanci. Dan kalau makan baksonya keringetan. Pedes. Waduh, sepanci siapa yang bayarnya nih? Bukan, walaupun panci baksonya satu ya tetap aja ya bisa. Karena panas dan lada. Nah kalau ini mie, bahan bakunya dari mie. Nah, tapi para customer sama pelanggannya suka mengistilahkan dengan sebutan mie ganteng. Karena yang menyajikannya kayak vokalis Benoa. Iya. Tapi jangan manja. Aduh, minta suapin. Kalau ini mah 500 porsi sehari, 500 mangkok. Bakmi sama lomi, lombok. Ya. Iya. Lomi. Dan ini yang berada di serangkaian Jalan Lombok. Ya. Berarti kita bukan keliling Bandung, keliling Indonesia. Ya. Ini Jalan Lombok, depan Jalan Aceh. Ya. Nanti Jalan Kalimantan, Sumatera, Jawa, wah keliling Indonesia. Ya. Baik, ini juga di depan tuh ada Stadion Siliwangi. Itu dibangunnya bukan hanya untuk olahraga, tapi untuk menghormati warga masyarakat Bandung yang rela mengungsi karena Bandung lautan api itu. Tanggal 24 Maret sudah ada yang hamil terpaksa mengungsi, melahirkan di perjalanan pengungsian. Ada yang sepuh meninggal, ada yang sakit juga meninggal. Dan ada yang ke Sumedang, ke Tasik, ke Garut, ke Yogyakarta, balik lagi ke Bandung jalan kaki, dan itu namanya long march. Nah, itu ada sejarahnya. Di sini juga banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai. Nah, ini ada misteri. Ada rumah, katanya kalau dilewati malam-malam tertentu akan tercium bau yang membuat trauma ibu-ibu yang punya anak kecil. Takut kejadian lagi sama Nabi Belanda yang pada zaman dahulunya. Kayak bau kemenyan, bau amis, bau bangkai. Ya, sebelah kanan, tapi di atasnya ada tulisan Rumah Kentang 1908. Ini baru sekitar 1,5 tahun ya beroperasinya. Dulunya terbengkalai, artinya tidak dipergunakan. Yang dirubahnya cuma 3. Apa? Lahan kosong jadi parkiran.
itu di terasnya ada sofa, dikasih kanopi dan dekorasi. Begitu aja. Dan salah satu ruangannya ada yang tidak dipergunakan atau dirobah. Ini dulu juga saya kalau melewati sini sungkan untuk berceritanya, karena takut yang tidak berkenan. Apalagi ini 8 bulan waktu direnovasinya masih ada tali dan gantung dulunya. Dan ini tengok aja, dulu tengah-tengah jalan sama mayat dan jenazah. Anak kayak di Palestina lah, Bandung lautan api itu diledakkan, dihancurkan, dibakar. Kalau sebelah kanan, ini salah satu taman tertua di Bandung. Ini tahun 1916 lah dibangunnya. Warga masyarakat Bandung tahu kalau zaman dulu di sini banyak yang namanya cowok-cowok cantik. Oh. Jadi kalau siangnya Yanto, malamnya Yanti. Jadi tulangnya lunak, kayak di presto. Gitu ya, mulai. Dan ini salah satu bangunan Belanda yang tidak populer seperti gedung sate. Padahal ini juga bangunan Belanda yang memiliki ciri khasnya. Apa? Kalau di daerah Jawa mah lawang sewu, lawangnya kalau ini mah banyak jendelanya. Apa? Kan zaman dulu mah belum ada kipas angin, belum ada AC, jadi sejendelanya dibuka supaya sirkulasi udara. Apalagi kalau ruangannya kecil, ada yang empuk, ada yang ngempol. Nah, biar segar dibuka ya. Di sini ada mitos, ada jendela yang tidak bisa ditutup, dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi. Tempat bunuh dirinya seorang siswi yang tidak direstui sama orang tuanya, putus asa bunuh diri dari lantai 2, kepala dulu meninggal. Dan itu namanya sinensi. Ya. Ini karena orang Belanda mencintai pribumi. Ya. Jangan kan zaman Belanda 3 bulan yang lalu juga ada, tapi tidak meninggal karena bukan bagian kepala dulu yang jatuhnya. Jadi kayak nyadar gitu ya. Jadi tangan ke bawah, jadi kayak nahan. Ya. Dan itu salah satu sekolah terbaik di Bandung, peringkat 3 berdasarkan UTBK, ujian tulis basis komputer. Yang 1 dan 2-nya itu BPK penabur. Nah kalau yang depan mah sebelah kiri salah satu sekolah yang difavoritkan di Bandung, SMP 2. Ada alumninya Raisa, Insinyur Muhammad Ridwan Kamil, almarhum Eril. Semasa SMP-nya di sini, ya. Nah, ini tahun 1913 bangunan sekolahnya berdampingan dengan SMP yang 5, sama persis, tapi bedanya warna, ya. Ada almarhum Pak Habibie, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Bapak Agus Yudhoyono, semasa SMP-nya di sini. Dan ini dulunya sekolah dulu, sekolah setara SMP, tapi gurunya menerangkannya pakai bahasa Belanda, karena murid-muridnya anak-anak orang Belanda yang berdomisili di daerah sini. Itu rel kereta api yang jadi pembatasnya. Kalau ke sini tempatnya orang Belanda, kalau ke sana itu orang-orang Asia. Makanya tadi ada jalan ABC, Arab, Bumi Putra dan Cina. Bumi Putra itu penyebutan warga masyarakat pribumi. Zaman Bapak Soekarno dulu disebutnya Bumi Putra. Tadi sebutlah ABC, jadi bukan alfabet ya, dan ABC itu Arab, Bumi Putra, singkatan dari etnis ya, yang tinggal di Bandung. Ditelusuri di Bandung juga banyak, ada Kampung Bogor, ada Babakan Surabaya, ya, ada. Kita lanjutkan lagi Bandung to Ontas. Nah di rel kereta api ini juga suka ada mitos, makanya kalau truk kita mendadak berhenti ya, ada orang yang jalan takut tabrak ya, itu mitosnya. Dan ini juga ada alasannya. Kenapa rel kereta api di mana-mana di bagian bawahnya suka pakai batu, tidak pakai tahu sumedang atau odading. Odading. Ternyata batu-batu ini fungsinya untuk meredam getaran, menghalangi tanaman, pohon yang tumbuh liar, atau juga untuk menyerap air. Tidak boleh si rel kereta itu tergenang air karena mudah karat. Ya. Naik bandros ini akan lebih asik lagi kalau di charter atau disewa, akan lebih lama, misalnya 4 jam.
6 jam seharian atau berhari-hari berturut-turut. Ya. Yang 4 jam gimana? 1 jam keliling, 1 jam berhenti dulu di gedung sate, foto-foto, masuk, ya gedung sate, naik ke atas, lihat film dokumenter, selesai, lanjut lagi. Masjid Al-Jabar, Kampung Korea. Nah kali ini Masjid Lausedur, Mu'alaf Center. Nah artinya akad syahadat, ikhlas syahadat yang mau masuk Islam dilakukan di sini. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan takut, jangan malu. Ya, bahkan dikasih tanda. Tandanya apa? Sudah disunat? Bukan. Sunatnya dikasih diunjukin. Tapi apa? Dikasih tanda sertifikat. Misalnya zaman dulunya keren, Michael. Kalau sudah Islami, Mikail atau Muhammad Michael atau Stephen Abdullah kayak itu ya. Nah itu nggak tergantung dari apa ya referensi namanya. Nah, itu tahun 91 di Jakarta, 97 di Bandung. Dan Lausedur itu artinya hulu. Nah, baik kita lanjutkan lagi Bandung to Onbas atau disingkat dengan Bandros. Nah kalau nanti berminat untuk sewa Bandros, minta nomor kontaknya sama teteh yang ngasih tiket tadi. Nah, 2 hari sebelumnya, jangan mendadak ya. Dan kalau disewa bisa minta dijemput. Misalnya mau dari hotel, mau dari bandara, mau dari stasiun. Asal jangan minta dijemput ke Bogor, ke Depok. Enggak, lain daerah Bandung ya. Dan bisa memilih waktu. Saya mau pagi-pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Saya mau jalur yang warna biru, sambil belanja ke Cibaduyut. Saya mau jalur ke Cihampelas. Saya mau ke Masjid Al-Jabar. Itu masih kompromi aja dengan komunitasnya ya. Di sebelah kanan ini ada hotel kedua ini ada fasilitas yang istimewa. Apa? Ada museum arsitek. Jadi siapa ya bangunan-bangunan ini dulu yang buatnya? Di dalamnya ada biografinya dan beliau merupakan guru besarnya Bapak Soekarno, yaitu Charles Foster Ward Sumarto. Ini juga ada alasannya disebut hotelnya. Jangan ya. Kita belok ke sebelah kanan. Setelah kita keliling-keliling tahu kata Bandung, harus tahu yang namanya titik awal, titik nolnya kota Bandung. Maka ibu teteh, ini titik nolnya kota Bandung. Di depan sebelah kanan ada monumen Tepung, ada patung Gajah Daendas, Bupati Bandung, Bapak Soekarno, dan Gubernur Jawa Barat. Ini titik awalnya, titik nolnya ya. Nah kalau yang depan sebelah kiri itu hotel yang pertama di Bandung. Yang istimewanya apa? Kamar Presiden, kamar delegasi konferensi Asia Afrika. Para peserta konferensi Asia Afrika acaranya di sini, di depan Museum Konferensi Asia Afrika. Bulan April ini peringatannya dan berdampingan dengan Gedung Merdeka. Ini kalau Sabtu dan Minggu banyak hantunya di sini. Tapi hantunya tidak ada di bawah kalau ada satpol PP. Kalau Bandung begini dia panik hanya untuk berlindung. Karena takut berlindung ya. Kita lanjutkan lagi Bandung Tour on Bus atau disingkat dengan Bandros. Di depan sebelah kanan ada gedung tertinggi pertama di Bandung, 17 lantai tingginya. Dan tahun 91 kalau tidak salah bangunannya. Dan sekarang tidak boleh terlalu tinggi bangunan di Bandung. Batasnya 35, itu pun di Lembang harusnya, bukan di kota Bandung. Kenapa? Banyak pesawat terbang dari bandara atau yang datang ke Bandung. Karena di Bandung juga selain bandara ada pabrik pesawat, ada bengkel pesawat. Itu untuk ASEAN, itu di Bandung ya. Karena Bandros ini pernah mengitari
ngetren anak-anak sepeda listrik, motor listrik. Biasanya ada di kampung Korea atau di Sumarekon yang dekat Tegaluar, stasiun kereta api atau GBLA atau mall yang terbaru di Bandung. Nah, nanti juga sebentar lagi ada yang namanya selain bus listrik, kereta listrik, ya di Bandung ada Bandros Listrik. bukan Bandros elektrik. Keren Bu, kenapa rutenya dari hotel ke shelter ke hotel lagi, jadi hotel ke wing ke hotel lagi, ya dua hotel. Itu enak, ada tempat ngecasnya. Nah, ini bisa sampai streaming ya, yang sama wifi-nya juga ya. Kita belok ke sebelah kiri. Nah ini bus listrik ya. Ini untuk prototipe-nya. Karena untuk bus listrik ini baru satu rute, yaitu lebih panjang Dago. Nah, jadi modelnya seperti ini. Tapi tidak pakai uang cash, apa? Pakai yang di tap ya, atau e-money atau ke money ya. Uang elektrik ya. Kita lanjutkan lagi Bandung Tour on Bus. Tadi masih ingat rute kita melewati Jalan Braga, masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Jadi bulan Mei ini Sabtu dan Minggu ada yang namanya Car Free Day untuk Jalan Braga. Jadi tidak bisa menggunakan kendaraan nanti. Ya. Jadi bukan Car Free Day nyebutnya, tapi BFV, yaitu Braga Free Vehicle, artinya bebas kendaraan. Ya, dari pagi atau dari jam 4 sore ya, sebelah sini. Sebelah kanan ini makam para bupati Kota Bandung, makam pahlawan wanita Jawa Barat di sini, atau juga makam Dr. Hasan Sadikin ya di sini. Hasan Sadikin itu nama yang pernah bertugas di sana dan itu merupakan saudara dari Gubernur DKI Jakarta yang terdahulu Ali Sadikin. Nah, sini ya, karena beliau ini pernah berjasa di rumah sakit tersebut. Dulu ketika beliau lagi beroperasi di sana, nama rumah sakitnya itu di rumah sakit. Orang Belanda membuatnya untuk beroperasi rumah sakit militer. Ya. Nah, Juliana Secondus namanya. Baik, berdeburlah ombak di pantai. Bersyukurlah karena sudah Sampai. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Pak supirnya. Tidak tahu belok kanan atau kiri, tak tahu yang aja ya. Pulau Papua, burung cendrawasih. Cakep. Sampai jumpa dan terima Kasih. kopi pahit jangan diminum. Cakep. Saya pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayur tempe, sayur lodeh. Cakep. Capek. Cek lagi, periksa lagi barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Anaknya bawa lagi. Ibu pernah kejadian begini. Ibunya di sini, anaknya nangis di sana. Ibunya terlalu asik jalan-jalan, anaknya main gitu ya. Jadi terlepas tangannya. Untung ada bapak satpol PP yang nganterin. Jadi itu mamanya ke sana katanya. Ini kalau mau foto-foto dulu silakan di depan, di pinggir atau di belakang.